Saya sangat bersyukur kalau saya berada di tempat ini dan berdiri di tempat ini. Walaupun ini tempat yang baru, ya mungkin ya beberapa sudah tahu saya, ya ada beberapa yang belum tahu saya. Mungkin ada bagusnya saya memperkenalkan diri dulu. Ada orang bilang tidak kenal maka tidak sayang, yaitu diri saya bagus kenal saya. Ya besar itu di Kalimantan, ya. Jadi saya besar di Kalimantan. Saya dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan, saya ralat sedikit. Maksudnya saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih Tuhan itu kurang lebih 47 tahun yang lalu pada saat saya SMP kelas 2. Ya. Di situ Tuhan memanggil kami satu persatu, ya, dari kakak saya pertama, kemudian saya dari kedua masih sekolah minggu, ya. Nah itu Tuhan, karena saya tahu sekarang baru saya tahu sudah 47 tahun baru saya tahu betapa besarnya kasih Allah. Jadi saya itu wow, luar biasa. Ya. Di sana saya ikutin aja ajaran Tuhan, ya. Saya ikut sekolah minggu, saya kemudian pelayanan di sekolah minggu, saya jadi ketua remaja, ketua pemuda, saya ikutin dia, saya nggak ngerti jalannya Tuhan, tapi saya ikutin dulu, bersyukurlah sampai hari ini saya masih di dalam tangan Tuhan. Amin, haleluya, ya. Nah, sekarang posisi saya oh ya tadi mau kenalan tapi namanya belum sebut, ya. Nama saya Ang Christian, ya, atau Ang Christian, tapi nama lahir saya itu Ang Sin Kwang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu tuh nonton film Ang Chit Kong, tahu ya, apa tuh ketua Kepang, ya, ketua pengemis, nah itu leluhur saya. Maaf aja nggak ada setan sini, ya. Leluhurnya itu adalah Ang Chit Kong, ya, tongkat pemukul anjing. Ini nama saya Ang Sin Kwang, ya. Sin itu bintang, Kwang itu adalah terang. Jadi saya adalah bintang yang terang. Tangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bintang fajar, ya, bintang terang. Nah, itu nama saya, tapi kemudian saya berubah pada saat naturalisasi. Nama Indonesia saya adalah Ang Christian. Ang itu adalah fam saya, Christian itu nama baptis saya. Jadi baptis saya Christian, pengikut Kristus. Jadi percayalah, saya pengikut Kristus. Oke, saya sangat bersyukur, ya, kembali lagi saya berdiri di tempat ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Yakub Haris, pada Ibu yang memberikan kesempatan. Tapi kami yakin dan percaya bukannya Pak Yakub dan Pak Haris, beliau adalah alatnya, Pak. Tapi adalah semuanya karena Tuhan Yesus. Seperti Efesus Roma yang mengatakan, Roma yang mengatakan, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia, segala kemuliaan yang bagi Dia. Nah, saya sedikit mengatakan dari Dia, apa sih? Dari itu sumber. Jadi kalau dari itu sumber. Jadi sumbernya itu loh dari Dia. Sang besar, sang Allah yang maha besar itu dari Dia sumbernya. Kemudian dan oleh. Apa tuh oleh? Ya. Nah, saya senang merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang saya kalau duduk, ya, dengan firman Tuhan, saya suka mencatat di HP. Nah, ini hati-hati, ya, yang buka HP, fokus, ya, karena di situ hati-hati, ya. Di sana juga iblis bekerja, ya. Karena dia ceking masuk, maka ini apa sih? Tangan gatal, mata dan lirik, tangan tuh gatal biasanya, connect, ya. Mata lirik, tangan gatal, ingin lihat, ya. Jadi begitu lihat, terus menerus tuh, sehingga firman Allah dilewatkan. Jadi saya hanya pesan aja, ya, jadi hati-hati. Tapi boleh mencatat firman Allah di HP kita, karena ini Tuhan siapkan dengan orang zaman sekarang. Ini mau Tuhan siapkan buat kita. Ini untuk kecanggihannya, untuk kemuliaan Allah. Ya, percaya tidak percaya, ya. Jadi ini adalah ini. Nah, saya sering menemukan Bapak dan Ibu beroensis suka merenung. Merenungkan, ya, merenungkan. Saya suka merenungkan, banyak sekali yang saya renungkan, termasuk firman Allah sebentar juga saya merenungkan. Karena tanpa kalau menggunakan kekuatan nggak bisa. Tapi percayalah, kalau kita dekat dengan Tuhan, tiba-tiba tuh ada suara Tuhan yang berbicara. Jadi banyak sekali contohnya aja waktu Maria dan Yusuf kembali, itu hamil besar yang kembali karena mereka mau mendaftarkan nama mereka. Tahu nggak tuh dari Kanaan ke Yerusalem itu berapa jauh?
Ya, kalau yang pernah ke Israel itu jauh sekali, dan mereka jalan kaki, luar biasa. Jadi direnungkan. Nah, saya selalu bilang bahwa saya tadi berkata mau kita bersyukur. Bapak dan Ibu saya akan bertanya jawabnya, apakah kalian bersyukur hari ini? Pasti Tuhan bersyukur, betul? Pasti jawabnya bersyukur. Ya. Tapi bagaimana syukur itu kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam hidup kita? Itu yang penting, bukan hanya Pak saya bersyukur ya. Bersyukur itu bagaimana? Kalau saya lihat Pak ya kok nggak ada yang wajah bingung sih. Wajahnya keras Pak, jadi paham Pak sudah enak saya. Nah, saya dengan di kantor, oh ya tadi perkenalan saya belum selesai. Saya adalah bekerja di suatu perusahaan, ya perusahaan nasional cukup besar, ya kopinya cukup terkenal. Mungkin Bapak Ibu juga sudah minum ya kopinya, ya kopi kapal api. Jadi saya di sana sudah 36 tahun di sana. Wow. Saya tahu tadi WL umur berapa Bu? Jangan dibuka durasi. 36 tahun ya. Orang bilang, oh Pak Ang Christian setia banget ya. Ya itu setia banget di kantor itu. Jadi saya juga nggak tahu lewat 36 tahun. Nah saat ini saya juga dipercayakan oleh salah satu owner, saya sebagai konsultan. Konsultan di kapal api. Kapal api juga saya menjadi konsultan bergerak di bidang sales dan marketing. Jadi Bapak Ibu beroesis kalau ada mau kerja sama dengan saya boleh Pak promosi sedikit. Kapan lagi kalau tidak promosi? Jadi kesempatan berdiri promosi. Jadi kalau hanya mau boleh ya. Saya bergerak di bidang marketing dan riset ya. Jadi saya riset pasar, outlet dan sebagainya. Saya membantu saat ini yang saya tangani adalah perusahaan kapal api yang memberikan nanti improvement, perbaikan dan memberikan perubahan sistem dan sebagainya kepada kapal api untuk melakukan kapal api lebih maju, kapal api lebih baik lagi. Tapi saya korban ini bukan kota kapal api. Oke, saya bersyukur. Pada saat saya tanya teman-teman, kalian bersyukur nggak? Wih bersyukur Pak. Dalam saat ini saya bilangin pada usia sekarang saya pun juga usia saya udah lacak cil. Ada yang tahu lacak cil? 62 loh ya, 62 tahun saya. Tapi tampang saya cuma 26 ya. Haleluya puji Tuhan. Ya daripada nggak ada yang muji, mending saya menyukakan hati dulu ya kan. Karena kata Tuhan kalau kita nggak bersuka gimana orang lain? Bersukalah pada diri sendiri dan Tuhan akan menyukakan kita. Amin. Nah, saya sudah bersyukur. Saya tanya, bagaimana kalian mengaplikasikan bentuk kalian syukur itu? Nah, mulailah mereka melirik ke kanan, melirik ke kiri. Kayak di sini udah mulai sama itu, udah mulai mengeningkan cita menurut kepala, karena udah mulai mikir. Ya. Kalau bersyukur aja mereka gampang sekali, saya bersyukur Pak. Tapi pada saat mempraktekannya bagaimana? Ini yang tidak mudah. Ya. Saya bilang, bagaimana? Kalian adalah orang-orang sales, karena orang-orang saya adalah orang sales. Gimana kalian mempraktekannya di dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Bersyukur. Ya. Mereka tertunduk diam dan saya bilang ini, ya. Kalian bilang bersyukur kalau kalian datang terlambat ke kantor jam 8.15, jam kantor jam 8, jam 8.15, jam 8.30, apakah itu bisa dikatakan bersyukur? Mulai pada mengeningkan cita, merenungkan. Mereka berpikir, apakah kalian orang sales jam 1, jam 12 istirahat, nggak ada orang tahu, kalian bisa tidur di masjid. Kalian bisa tidur di gereja, ada yang sini tidur di gereja. Tidak ada kayak apa? Ada nggak ada ya? Ada nggak? Boleh nggak? Boleh tidur. Kalau itu selama jam istirahat jam 12 jam 1 komitmen bangun kerja lagi. Tapi kalau mereka kerja sampai tidur jam 2, 12, bahkan jam 3, apa itu bisa bersyukur? Tanda tanya ceritanya. Pulang, tenggo jam 5, teng langsung udah pulang. Jadi artinya apa? Beres-beresnya sebelum jam 5. Apakah itu bersyukur? Tidak. Mulut kita mudah mengatakan aku bersyukur. Nah sama nih. Saat ini juga Tuhan bertanya pada kita, kita bersyukur. Pak saya bersyukur Pak, hari ini saya duduk di sini, berdiam di sini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apakah kita bersyukur? Pak, ada tanya dulu. Bagaimana kita bersyukurnya pada saat kita memuji Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Pada saat mendengarkan firman Tuhan, apakah tadi saya katakan sini nggak ada Pak, semuanya fokus Pak. Nggak ada. Di sana tempat yang lain ada tuh mereka sibuk ya lihat HP-nya. Ini nggak ada, jadi ini fokus. Ini bersyukur semua, bersyukur. Haleluya. Ya.
Nah itu adalah bentuk syukur. Jadi syukur seperti Efesus mengatakan, Efesus 2 ayat 10. Ada yang hafal ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu. Ya, karena kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan di dalam Yesus Kristus. Dia mau bahwa kita melakukan pekerjaan baik. Kita hidup dalam pekerjaan baik. Jadi apa? Syukur itu adalah melakukan pekerjaan yang baik di dalam setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Ya. Ibu-ibu, maaf saya tanya ibu-ibu aja, ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Ya. Kalau kira-kira nih waktu masak tuh ya, sambil ngomong, ini suami nggak tahu diri, makan bisa petanya, sini nggak ada lah. Saya cerita petanya aja. Apakah itu bisa dikatakan bersyukur? Tidak ada yang tahu, hanya ibu yang tahu di dapur dengan Tuhan Yesus. Suami lagi di kantor, anak lagi di sekolah. Pada saat itu, nah itulah bagaimana Tuhan katakan bahwa kita kalau bekerja dengan segenap hatimu, seakan-akan buat Tuhan. Jadi itu kita apapun juga, bapak-bapak dari ibu, bapak-bapak sama, ya kan? Pulang kantor capek, lempar tas, lempar sepatu, kan di sisa, kan? Mamanya ngambilin kaos kaki ke belakang ke mana nggak ngerti. Ini apakah ucapan syukur? Di gereja kita bilang kita bersyukur, berdoa kita bilang Tuhan aku bersyukur. Tapi pada saat kelakuan kita bersyukurkah kita? Ya kan? Jadi ini yang harus kita paham. Jadi syukur itu adalah bukan ucapan, tapi bagaimana kita aplikasi kehidupan kita. Kita nggak usah ngomong pun Tuhan tahu bahwa ini anak bersyukur. Nah, kita masuk ke tema kepanjangan ceritanya, ya pilihan iman temanya. Jadi pada saat saya dikasih tema ini, saya membaca, saya melihat juga ini nggak sama bangsa Israel. Dia bisa bersyukur nggak? Ya kan? Kalau saya lihatin, boleh diklik. Ya, di ayat ini nanti kita baca sama. Kalau saya lihat ayat ini, saya berpikir kenapa ya kok sampai Yosua ini mengeluarkan pertanyaan ini gitu kepada orang yang dia pimpin, bangsa yang dia pimpin, bangsa yang besar, dia keluar ini. Nah kita baca aja biar mantap ya, kita baca bersama-sama, kita baca bahasa rebutan, tulisannya nggak akan jelas, bacanya pelan-pelan, kita nikmati. Santai aja ya, anak muda bilang sekarang santuy ya, kita santuy aja. Mari kita baca 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kita katakan untuk ayat kuningnya, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya ini pilihan iman kita. Ya Bapak Ibu dan catat nih bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini saudara. Bapak dan Ibu, ini bukan saya nulis hurufnya saya besarin sendiri ya Tuhannya, bukan. Ya memang kalau buka di Alkitab memang tulisannya memang besar. Renungkan kenapa Tuhannya kok huruf besar semua? Kenapa nggak T-nya doang? Dan kalau Allah kecil itu udah pasti itu ilah, Allah lain, Allah. Nah Tuhan masuk Yosua di sini. Yosua itu adalah Tuhan adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang menolong mereka menyeberangi sungai, laut yang sudah terbelah. Itu adalah yang besar. Dia dikatakan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan Yesus. Ya, ini perjanjian Tuhan itu dikatakan ada Tuhan. Tuhan yang Allah besar adalah Tuhan Yesus, ya, yang menyertai mereka. Nah, ayat ini boleh diklik lagi tentu. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan saya, mengapa Yosua memberikan pertanyaan ini kepada bangsa Israel? Atau ini ada pertanyaan ini pagi hari buat kita? Pilihlah hari ini, kamu mau beda mana, mau tetap di sini atau mau ke Gunung Kawi gitu ya, atau ke Batinan gitu ya, atau terserah dia kemana nih, atau sibuk, nggak ada lagi ke gereja, yang penting cari duit itu berhala ya, duit bukan duit berhala, tapi kalau kita fokus ke duit itu jadi berhala, mendewakan duit itu yang menjadi berhala. Duit saya perlu duit, nggak ada duit bisa makan ya,
Oh sorry, nggak ada nasi nggak bisa makan. Duit nggak beli nasi. Ya. Jadi mengapa Joshua? Saya lihat bahwa ini adalah Joshua frustasi. Ya, pertanyaannya pertanyaan frustasi. Dan ini adalah pasal terakhir dari kitab Yosua. Ya. Pasal 24 ini adalah pasal terakhir. Dan setelah ini di ayat yang terakhir itu Yosua meninggal. Ya, dalam usia yang berapa? 100? Ada yang 100 tahun sih? Kayaknya Pak Tio yang paling senior di sini. Ya, jadi 110 tahun dikatakan Yosua dipanggil Tuhan meninggal. Jadi ini di waktu saat dia belum meninggal, dia mau menekankan kepada bangsa Israel. Karena dia tahu sepanjang perjalanan bersama bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Tegar tengkuk itu apa? Bangsa yang keras kepala. Di sini enggak. Bukan kepala kita memang keras ya. Bukan itu maksudnya. Kalau enggak susah juga kita. Keras kepala, susah diatur. Ya. Istri diomongin suami, gak bisa. Suami dibilang istri, gak bisa. Tapi kalau suami dibilang tetangga, bisa. Di sini ada juga. Itu juga yang lain. Ya. Oke. Jadi keras kepala, hatinya mendua. Hatinya mendua. Ini bangsa Israel. Jadi kalau lihat padahal bangsa Israel ini zamannya Musa, Yosua itu adalah Allah sendiri yang memimpin. Ya, Allah sendiri memimpin. Kita bersyukur saat ini bukan Tuhan. Itu Allah sendiri memimpin dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan menenggelamkan musuh mereka bangsa Mesir, ditenggelamkan. Ya. Bagaimana tembok Yeriko, ya. Itu yang dikalahkan luar biasa. Tembok Yeriko itu katakan tembok yang betul besar. Ya. Tapi mereka merobohkannya pakai palu, apa? Tidak. Ya, pujian mereka cuma punya trompet, hanya keliling. Kalau kita tuh bahwa itu ceritanya adalah mereka yang keliling berapa lama? Berapa banyak yang melilingin tembok Yeriko? Ada 7, ada 13. Mana yang benar? 13 kali. Ya. 6 kali itu dia 6 hari, 6 kali itu 1 hari 1 kali dia kelilingin. Tapi hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 6 tambah 7, 13. 7 kali dia kelilingin dan hari ke-7 dan keliling yang ke-7 mereka tiup sangkakala yang kencang dan rakyatnya, bangsa itu semua serentak berteriak. Ya. Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah akan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel. Maka berteriak. Nah, di sini juga kita belajar. Di hari pertama, Yosua bilang, jangan satu orang pun yang bersuara. Ya, jangan bersuara loh. Keliling jalan doang. Keliling, gak ngomong. Cuma sangkakala doang bertiup. Keliling satu hari. Tidak boleh ngomong. Ya. Keliling doang. Ya. Kira-kira sini kalau Pak Yakub ngajak keliling. Sumpah, ini apa sih Pak Yakub ini? Aneh-aneh. Ya. Mungkin bangsa Israel udah bingung ini. Ngapain sih Yosua ini keliling? 6 hari loh. Ya mereka pagi-pagi bangun keliling. Setelah sampai sore selesai. Balik lagi. Besok keliling lagi tuh. Gak boleh ngomong lagi. Gak boleh gosip lagi. Ya, gak boleh gosip. Ini Joshua ngapain sih? Ini Pak Yakub ngapain sih? Gak ada. Ya, gak boleh. Mereka keliling. Ini bicara tentang ketaatan. Ya, bangsa Israel taat. Tapi dia juga tegar tengkuk. Dia taat. Kenapa? Tuhan bilang bahwa lewat Yosua, Tuhan bilang bahwa Yeriko itu akan diserahkan kepada bangsa Israel. Nah, sedangkan Raja Yeriko yang di dalam Yeriko dia merasa aman. Wah aman, tembok gua gile, tebal. Gak mungkin bangsa Israel bisa masuk. Mereka takut. Kenapa mereka menutup gerbang? Mereka takut karena mereka tahu bangsa Israel bangsa yang dikuasai, yang disertai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Musuh-musuhnya sebelumnya itu dikalahkan. Jika mereka takut, mereka mengurung diri di dalam aja. Dan mereka bilang gak mungkin. Mereka kelilingin sampai hari ke-7. Kebayangin, pada saat Yosua bilang berteriaklah, bersoraklah, mereka bersorak. Secara otomatis tembok yang kokoh, yang luar biasa runtuh begitu saja dengan kuasa. Ya, amin. Jadi inilah Yosua mempunyai iman yang kokoh, yang kuat. Dan bukannya Yosua juga pingin bangsa Israel
mempunyai iman yang sama. Makanya di masa-masa terakhir dia pertanyakan ini, kau mau pilih yang mana? Yang mana ini? Mau yang mana? Silakan. Loh, frustasi udah terserah lah mau pilih mana deh. Loh, masa terserah lah. Pokoknya gue dengan keluargaku nih beribadah dengan Allah, kepada Tuhan yang dasar. Titik. Tetapi puji Tuhannya, next. Nah, ya, puji Tuhannya ini di ayat 16 kita baca ayat 16 saja ya. Lalu Nabi satu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah. Amin. Cukup. Ini jawaban bangsa Israel. Dia menjawab Yosua, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi bangsa Israel berkomitmen. Ya, saya kena percaya kita pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Ya, walaupun saya di sini, ya Tuhan pakai, jangan lihat saya, ya nggak ada apa-apanya. Saya ini sama kayak ibaratkan tang, ya, tahu tang ya. Pak Oscar tahu tang ya, di orang bangunan tahu, Pak Oscar tang, Obed tahu. Tang itu tidak akan berfungsi kalau tukang atau kita menggunakannya. Kita tuh kayak tang, alat. Kita tuh kayak obeng. Kita ini seperti apalagi alat, tidak ada gunanya kalau tidak diambil dan digunakan oleh Tuhan. Tidak ada. Saya diletak. Ya. Nah, Tuhan ambil, kalian lihat, kemudian Tuhan pakai kita sesuai dengan yang Dia mau. Ya. Masing-masing tadi saya katakan, saya suka merenung, suka mencatat pada saat saya mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang saya pulang dari gereja atau malam ada kesempatan, disitulah saya merenungkan kembali firman itu, dan di situ Tuhan banyak sekali berbicara ya. Saya banyak sekali, saya tidak bisa saksi di sini begitu banyak ya. Contoh satu dulu, Allah itu bilang bahwa menciptakan kita diciptakan yang luar biasa. Ya kita diciptakan yang luar biasa. Ini saya ada di Semarang, pada saat saya di Semarang, tiba-tiba hati saya bicarakan itu. Awal mulanya saya kepikir, mungkin pernah dengar kasusnya di NTT, anak kecil yang 10 tahun meninggal, bunuh diri. Ada yang tahu? Ya, yang tidak bisa membeli peralatan sekolah buku. Akhirnya belum dibayarkan, anak 10 tahun. Saya sempat bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa ya? Tuhan bilang burung di udara aja Tuhan pelihara. Kok anak itu kok enggak ya? Nah disitulah Tuhan berbicara pada saya bahwa Dia menciptakan manusia itu luar biasa. Ya, dari awalnya dari anak itu saya nggak tahu. Tiba-tiba anakku kok terngiang di saya, terus saya ingin tahu, saya bertanya, ada burung di udara Tuhan pelihara. Ya, teman saya pernah bersaksi, di samping rumahnya tuh ada pohon pisang. Pohon pisang tuh ada yang masak satu. Besok pagi dimakan burung. Dia tanya saya, Pak Am, kok burung tahu ya situ ada pisang masak? Coba, burung kok tahu? Yang ngasih tahu burung tuh siapa? Kok tahu dia di sana? Coba kalau ada pohon pisang di rumahnya, yang hari biasa tidak ada burung, begitu pisang masak, burung tuh datang tuh. Dia tahu tuh Pak, pisang itu masak. Siapa yang ngasih tahu? Saya bilang, nggak tahu. Nah dari awal itu saya berpelukan. Saya mau tanya teman saya itu, tapi saya belum sempat tanya, belum ketemu lagi dia. Karena ini kurang lebih 3 minggu yang lalu waktu saya ke Semarang, ini keingat saya merenungkan. Saya mau tanya, Pak, kalau seandainya itu yang ambil itu bukan burung, manusia, apakah Bapak berlegowo seperti burung yang mengambil itu? Ini kita nih. Kalau ini ada yang ngambil barang kita ini adalah manusia, apakah kita ini berlegowo nih? Burung, dia bilang, oh ya sudahlah saya kasih makhluk. Burung kan juga makhluk hidup katanya. Ya biarinlah dia makan. Nah saya mau tanya dia nih, kalau tuh seandainya yang ngambil itu adalah saya nih, dia nggak kenal, dia berlegowo nggak? Nah, saya merenungkan. Tuhan bilang begini pada saat ini. Jadi kembali lagi ya, yang ini saya sharingkan kepada Bapak Ibu, Bro and Sis. Belajar kita merenungkan firman Allah dengan dekat, karena yakin dan percaya disitulah Allah menciptakan sendiri bagaimana firman-Nya itu. Nah, pada saat Tuhan menciptakan manusia dengan luar biasa, Tuhan bilang pada saya, manusia itu diciptakan itu nggak lewat firman. Yang lain tuh bebek
jadilah bebek, jadi bebek. Ayam, jadilah ayam, jadi. Babi, semua berfirman, tapi manusia tidak. Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana. Dia rencana, bahkan dia ingin menciptakan kita ini serupa dengan dia loh. Luar biasa loh. Setelah dibentuk nih dari mana? Saya ralat ya Pak. Jangan tanah lihat Pak. Debu Pak. Debu tanah. Iya. Debu tanah itu kalau nempel di tubuh kita jadinya apa Pak? Begini Pak. Kan keluar hitam-hitam tuh biasanya. Itu namanya apa Pak? Itu debu bukan? Debu bukan? Debu ya? Kita jadi daki Pak. Keluar kumpulin debu Pak. Coba yang kata debu itu dikumpulin Tuhan, gimana terjadilah yang namanya manusia. Dan itu tidak hidup dong. Allah menciptakan manusia dari debu tanah itu gak langsung hidup. Tapi apa Allah bilang? Spesial, makanya kita dapatkan kok. Tadi katakan kita bersyukur saja tidak cukup. Tapi apa? Tuhan apa? Hembuskan nafasnya, barulah manusia itu hidup. Setiap hari kita dihembus nafas oleh Tuhan. Kalau ini Tuhan gak hembus, hari ini kita gak ada di sini. Bersama Tuhan Yesus, amin. Gak ada di sini, tapi bersama Tuhan Yesus. Tiap hari Tuhan kita bersyukur karena Tuhan hembuskan. Nah, baru saya, wow, thank you Tuhan, thank you Lord. Saya adalah ciptaan Tuhan. Pak, ini jamnya mana Pak ya? Nanti dikontrol-kontrol ya. Oh, di sana ada. Berarti sampai jam berapa nih ya? Jam 4. Kalau kita sampai jam 2 siang? Jam berapa biasanya? Sampai jam 10:30? Atau jam berapa nih? Bebas Pak, bebas. Jam 2. Oke, kita lanjut ya. Sesuai tuntunan Tuhan, sesuai tuntunan yang lain. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa itulah yang saya nikmatin, bagaimana kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam. Yosua juga bilang, hendaklah kamu merenungkan firman itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati, supaya kamu bertindak sesuai dengan firman itu. Maka firman itu menjadi kita harus hati-hati dalam hidup ini. Oke, kembali lagi. Ini kembali ke bangsa Israel. Ya, kenapa dia sudah begini? Ya, kemudian ini kita tahu nih, dia sudah mengatakan bahwa di sini karena waktu nenek moyangnya itu di Mesir itu mereka juga Allah itu menolong ya. Walaupun di sana ada pertanyaan, apakah engkau akan beribadah kepada ilah lain? Ya karena Yosua tahu bangsa Israel ini nenek moyangnya, yaitu ayah daripada Abraham, yaitu siapa ya? Kristian. Oh bukan. Siapa? Ada yang tahu? Terah. Ya, Terah ini dikatakan dia adalah menyembah Allah Baal, ilah ya. Jadi artinya mereka menyembah bukan Allah yang maha besar ya. Jadi saya pernah ke Mesir. Jadi di Mesir itu juga itu banyak sekali tuh Baal-Baal, tuh patung dan dewa-dewa mereka yang di sana ada. Saya lupa dulu, saya ada catat tuh dewa-dewanya tuh. Ya ada dewa laut, dewa apa, banyak sekali tuh dewa-dewanya bangsa Mesir itu. Jadi di sana. Nah, ini Yosua dia sebenarnya hatinya nggak tenang. Ya, dia nggak tenang, dia menekankan ini karena apa? Kenapa sih? Boleh sis dilanjut sis next. Ya, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah lagi. Bayangkan, tadi bangsa Israel sudah ngomong loh, dia akan menyembah Tuhan. Yosua nggak percaya aja. Dia sebelum dia meninggal, dia masih meninggalkan dia meninggalkan batu. Kamu ingat nih janjimu sendiri kepada Allahmu ya, ingat nih, karena dia tahu bangsa inilah bangsa yang tegar tengkuk. Hari ini bilang aku percaya pada Tuhan, besok bisa berubah. Kenapa sih Yosua begitu ngotot? Boleh di next.
Ya, mengapa Yosua begitu ngotot? Lihat dulu, kecepatan, intip nih. Nah, ngotot sekali bangsa Israel ini beribadah kepada Tuhan. Kenapa nih? Ya. Bapak dan Ibu, bro dan sis di tempat ini bersyukur Tuhan kirim Bapak Yakub Haris sebagai hambanya. Ya. Pak Yakub ini juga nenek moyang kita loh. Termasuk Ibu Rahel. Pak Yakub ini, kalau tahu papanya siapa? Ishak, ya. Ishak punya. Pak Yakub inilah Israel. Ya kan? Pak Yakub ini namanya, betul Pak ya? Kalau salah dibuat Pak Yakub ini nama lainnya disebut Israel karena dia bergelut dengan Tuhan sendiri tuh, namanya Israel. Nah, disinilah Pak Yakub punya anak 12, ya, 12 suku tuh. Salah satunya adalah Yusuf. Ya, Yusuf ini yang saya ceritakan kenapa bangsa Israel itu bisa tinggal di Mesir. Ya, sebelum ketemu Musa, karena Yusuf. Mereka lama di Mesir, kemudian karena mereka tambah banyak bangsa Israel dan Mesir juga sudah berganti raja, Yusuf juga sudah meninggal, bangsa Mesir takut, wah ini bangsa Israel kuat dan gagah-gagah, bahaya mereka dibudak, mereka dijadikan budak. Pada saat mereka budak, mereka teriak dengan Allahnya. Kenapa? Karena itu janji dengan Bapak Abraham. Ya, nanti kita lanjutkan, ada janji Bapak Abraham. Mengapa Yosua begitu ngotot? Karena ada janji itu. Yosua mau bangsa Israel mewarisi janji Abraham, termasuk kita. Kita mewarisi janji Abraham. Apa itu janji Abraham? Tidak. Nah, ini kita perlu pelajari ya. Kenapa? Jadi ini Yosua sangat begitu ngotot ya. Dia mau bahwa bangsa Israel mempunyai pilihan iman yang tidak salah, mempunyai pilihan iman yang tidak asal-asalan saja. Ya, dia mau bangsa Israel benar-benar beribadah kepada Tuhan Allah yang luar biasa. Ya. Nah, kembali lagi tadi bangsa Mesir, Israel dijajah oleh siapa? Mesir, dibebaskan oleh Tuhan. Musa memimpin, tapi Musa sendiri tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Lewatlah kemudian Tuhan pilih adalah Yosua. Saya juga sedang merenungkan, atau Bapak Ibu pernah merenungkan nggak? Kenapa sih Yosua kok dipilih Tuhan? Kenapa Yosua yang bisa memimpin bangsa Israel? Ya, coba nanti renungkannya Kak Ariel. Kenapa tuh kok bisa Yosua? Kenapa nggak Kaleb? Kenapa nggak siapa lagi yang lainnya? Why? Kenapa? Nah, renungkan. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Kita juga umat pilihan Allah. Amin. Mengapa Tuhan pilih saya berdiri di tempat ini? Dan sis, mengapa Tuhan pilih sis sebagai WL dan duduk di sana hari ini? Besok mungkin duduk di sini. Kenapa? Kenapa Pak Oscar hari ini datang di gereja ini dan duduk di tempat itu? Suatu kebetulan? Atau tiap minggu duduk di sana, Pak? Saya nggak tahu, karena saya baru begini. Atau bisa di sana, Pak ya? Coba tanyakan, kenapa? Baik. Kenapa? Saya baru kenal dengan Pak Oscar sih ya, dengan Bu Novi. Pak Oscar kenapa? Maaf ya Bu, kenapa yang sebelah itu adalah istri Bapak? Baik. Kenapa? Pernah merenung nggak? Coba nanti renungkan. Malam-malam bangun, waktu dia lagi tidur, lihat Pak, saya buka rahasia dikit. Bapak lihat, kenapa wanita ini kok bisa Tuhan pilih jadi istri saya ya? Kok enggak? Siapa kayak gitu? Iya. Dan sebaliknya, Ibu, ya, tadi saya belum kenal nama Ibu siapa. Ibu tanya enggak, kenapa nih lagi Pak Yakub, Pak Oscar lagi tidur norok, kenceng-kencengnya, kok bisa ya pria ini menjadi suami saya? Why? Kita semua, termasuk saya pernah bertanya, kenapa ini istri saya menjadi istri saya? Tidak dijawab. Jadi saya tidak dijawab. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih, bukan kita yang pilih. Tidak dijawab. Kalau dulu kita bilang, Pak saya dulu terpaksa Pak, karena saya dijodohin Pak ini.
mau itu dipaksa, mau itu karena apapun juga, percayalah. Karena Tuhan bilang, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ya, Roma 8 ayat 28. Jadi, apapun juga, anak-anak. Ya, sini ada anak-anak ya? Ada juga anak-anak. Anak-anak, coba bertanya, kenapa mama ini jadi mama saya? Ya Tuhan, mungkin begitu ya. Tapi kenapa? Tanyakan. Percayalah saya, tidak ada jawaban. Termasuk saya ditanya nih oleh orang-orang, Pak, kok bisa kuat ya 36 tahun di kapal api? Kenapa Pak? Gak tahu. Why? Tidak. Kenapa saya sampai umur sekarang 62 tahun masih bekerja di kapal api dan dipercaya sebagai konsultan? Kenapa? Tidak ada. Bukan karena gagah dan kuatku. Ya percaya bukan. Karena dari dia, oleh dia, untuk dia. Ya, nah ini kembali lagi nih. Tadi saya katakan tidak ada. Jadi Yosua mau janji Allah kepada Abraham diberikan kepada bangsa Israel, dan kita adalah bangsa Israel rohani. Kita pilih orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang percaya dengan Tuhan adalah kita. Nah itu harus pegang itu. Ini jangan tanya, kenapa saya kok bisa beribadah di sini? Nggak ada jawabannya. Coba nanti pikirin. Sekali lagi ya, Pak bikin kok bisa ya saya bilang, oh ya Pak, karena saya kenal Pak Yakub. Kenapa Bapak kok bisa kenal Pak Yakub? Oh dilistirin lagi. Oh ya Pak, waktu itu istri saya, kenapa istri Bapak? Terus gitu. Nggak ada jawabannya Pak. Nggak ada jawabannya. Ya, saya suka nanya, kenapa kamu bisa bekerja diterima di kapal api? Ya karena saya melamar Pak. Kenapa kamu bisa melamar? Ya karena saya ingin kerja Pak. Kenapa kamu ingin dipanggil? Bingung dia. Ya kenapa gue yang dipanggil ya? Ya nggak tahu Pak, karena saya melamar saya dipanggil Pak. Terus kenapa kami yang dipilih? Kan yang melamar banyak. Mulai ada yang sombong. Ya karena saya dilihat saya dipandai Pak. Saya bilang itu orang yang salah pandangan gitu. Sebenarnya tidak ada. Ya karena Yesus aja. Karena Tuhan yang memberikan dia. Kalau dia tahu. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Next. Nah ini yang tadi adalah terdekat. Ini juga satu bukan kebetulan. Jadi pada saat dalam saya mempersiapkan minggu saya mempersiapkan, tiba-tiba ada yang WA saya, Shalom selamat pagi. Jadi banyak rekan-rekan, ada yang sharing, ada yang juga bertukar pikiran, ada juga yang mengucapkan selamat pagi, Shalom, salam sehat selalu, ya sebagainya. Di sini saya katakan, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, amin. Wow, terima kasih Glenn, kok pas banget ya. Saya bilang ini kok pas sekali ini, seakan-akan kok pas sekali gitu. Tapi tidak, saya bukan pada satu kebetulan. Saya akan percaya tidak ada suatu kebetulan. Dalam keadaan bagaimanapun tidak. Ya. Next. Galatia pasal 3 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia di dalam berkat Abraham sehingga amin. Ya, kalau di sana katakan Yesus Kristus telah membuat ini. Nah, kalau dibaca ayatnya, ini itu apa sih? Ini itu Tuhan itu mati di dalam apa tuh namanya? Jadi salib, jadi mati yang hina. Ya, orang disalib itu adalah mati yang hina. Jadi dia mau tuh melakukan itu. Kenapa? Dia mau supaya di dalam dia berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa tuh bangsa-bangsa lain? Kita. Amin ya. Maksudnya ini loh, Yesus ini. Sehingga oleh iman kita percaya, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nanti PR-nya Pak Yakub nantinya, roh yang dijanjikan itu bagaimana? Nanti dilanjutin. Enggak cukup. Banyak yang kita mengalami bahwa ini janji-janji Allah. Ya, janji-janji Tuhan, dan Tuhan mati buat kita supaya kita itu apa? Nyaman, kita bebas, kita udah terlepas. Pak, tetapi kenapa kok hidup saya masih susah ya Pak? PR. Tanya Tuhan. Ada lagunya kan? Selidikin aku, lihat hati, apakah ku, tanyakan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan, tadi di mobil saya sempat
sharing dengan besan saya. Ya. Ada yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, terus dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Sudah lega belum? Sudah lega belum? Sudah nyaman belum? Wah, saya sudah lega, Pak. Sudah lega belum? Kalau belum, why? Firman Allah mengatakan ya dan amin. Kalau enggak, why? Pak Yakub lagi nanti. Jadi kita renungkan, kenapa Tuhan? Why? Ada apa dengan saya? Tuhan katakan bahwa aku adalah biji matamu. Aku adalah umat pilihanmu. Yang seharusnya kita adalah kaya. Kita tidak berkekurangan. Nah, kaya ini kaya dalam hal, bukan kaya materi ya, tapi adalah kaya dalam sikap, kaya dalam mental kaya, bukan mental miskin. Ya, itu harus tahu. Kalau mental miskin maunya dia gratisan terus. Ya, kalau mental kaya, gua beli gak apa, murah gua beli, tapi gua tetap bisa dimakan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita tanyakan kenapa? Saya selalu bertanya. Ya, lihat teman-teman ya, ada teman yang sempat sharing pada saya, bahkan dia sempat mau membunuh istrinya. Ya, dia sudah siapkan pisau. Saya bilangin, saya katakan, bro itu setan bro, setan. Lu buang pisaunya. Kenapa? Dia frustasi karena dia usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ya, sampai dia ngomong, Pak, apakah ini kutuk? Saya bilang tidak ada. Kalau kamu percaya Yesus Kristus, kutuk sudah tidak ada. Kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mati dan seharusnya kita dam. Terus kenapa Pak? Kamu tanya Tuhan, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Tadi saya senang ya, love, cinta tadi. Cinta itu Pak, Citra family, semua cinta. Wow, cinta itu siapa? Cinta itu Yesus. Cinta itu adalah Tuhan, kasih, cinta. Jadi milikilah sang cinta itu. Makanya waktu orang pacaran, cinta, tai kucing juga rasanya bohong padahal ya. Ada bohong itu, tapi itu cinta tuh. Agnes Monica mengatakan cinta tanpa logika, nggak bisa dipikirkan. Yesus tuh nggak bisa dipikirkan tanpa logika. Jadi hiduplah kita di dalam cinta itu. Nah ini kembali lagi di sini janji Allah. Ini janji Allah. Kenapa sih Allah yang memilih kita? Kita ini adalah orang-orang yang hoki. Katakan, saya adalah hoki. Bisa saya hoki. Hoki. Kenapa hoki? Tuhan yang pilih loh. Banyak orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih Tuhan bukan karena kebetulan kita ada, tapi Tuhan yang pilih. Aku yang memilih. Bangsa Israel, Tuhan yang pilih. Ya, menjadi apa? Menjadi anak-anak secara lahiriah keturunan Abraham, tapi kita adalah keturunan Yesus Kristus, memiliki kerajaan Allah. Next, sudah mau habis nih. Terakhir. Ini janji-janji kan, back dulu. Nah ini janji-janjinya, ya janji-janjinya biar Pak tahu nanti juga di PR banyak lagi. Pasti di PR banyak, masih datang ngasih PR terus nih. Ya. Janji keturunan ini bukan janji keturunan secara lahiriah, bukan. Tapi dikatakan Abraham itu adalah bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Ya, jadi inilah janji-janji iman. Kita mempunyai milik iman yang seperti Abraham. Sekalipun anaknya tunggal yang dia suruh dikasih itu. Karena dia tahu Tuhan itu tidak akan terus. Yang kedua, diberkati. Bukan untuk kaya sendiri. Bodoh, tetangga miskin cuma bodoh ya. Tapi untuk menjadi berkat. Berkat itu bukan secara materi aja, tapi segala hal kita menjadi berkat. 3, tanah perjanjian. Ini bicara tentang kehidupan. PR lagi nih Pak, banyak PR Pak. Kehidupan, ya karena kenapa itu? Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dikutuk siapa? Bukan Adam yang dikutuk, tanah yang dikutuk. Waktu tanah Pak, bukan debu yang dikutuk, tanah yang dikutuk Pak. Kalau kamu susah payah, ya kau perhatikan di renungan firman itu bukan Adam yang dikutuk. Tapi kalau Hawa, perempuan itu dikutuk, ular itu dikutuk. Tapi begitu Adam, tanah yang dikutuk. Ini bicara tentang kehidupan tadi yang saya katakan. Ya bicara tentang kehidupan. Ini semua sudah Tuhan selesaikan. Seharusnya kita mempunyai iman, mempunyai berkat, mempunyai kehidupan. Janji yang terakhir adalah janji perjanjian. Aku akan menjadikan
Allahmu, menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Itu janjinya Tuhan. Jadi Tuhan bilang bahwa Dia tuh akan menjadi Allah kita dan Allah keturunan kita. Ya, amin ya, luar biasa. Next, ini kata Tuhan Yesus ya di Yohanes pasal 20 ayat 23, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat aku, percaya, berbahagialah kamu percaya. Amin. Ini kejadiannya pada saat Thomas ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita ini berbahagia kalau bisa bilang kita tidak melihat tapi kita percaya. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Petrus, Yohanes, Andreas, Thomas, mereka melihat mujizat Tuhan yang lakukan. Mereka tahu apa orang mati dibangkitkan, tapi di situ mereka masih ragu kepercayaannya. Petrus tidak percaya. Petrus itu tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, tidak. Begitu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dia kembali ke pekerjaan lamanya, menjadi penjara ikan lagi. Sampai Tuhan datang tuh, nah Tuhan udah bangkit, dia datang ditegur anak-anak, apakah ada laut? Ya di danau Tiberias itu. Kemudian disitulah sampai terakhir nih Tuhan tanya, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Cuma satu pertanyaan. 3 pertanyaan. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini juga Tuhan bertanya kepada Kristian, hai Kristian, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini juga Tuhan Yesus bertanya pada Bapak dan Ibu Bronex, apakah engkau mengasihi aku? Jawablah dengan hati yang paling dalam. Jika aku menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, kata Petrus sampai dia menangis. Tapi Tuhan terus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Tuhan katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kita bukan terus menjadi gembala domba. Waktu saya beli sapi nanti, saya beli kambing. Tidak, bukan. Tapi Tuhan mau kita jadi saksinya, kita menjadi suratannya. Di mana kita berada, disitulah Yesus ada. Orang melihat kita, mereka melihat Yesus. Ini Yesus. Yesus tidak memfitnah, Yesus tidak gosip, Yesus tidak memaki, Yesus tidak ada keki, Yesus tidak baperan. Ya, Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu dari Yesus. Lihat pada kita. Lihat. Saya juga begini ngomong begini bisa ngomong doang. Saya sendiri juga masih terus dan terus. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya mau Tuhan terus yang merubah. Saya hanya mau Yesus yang ada di hatiku. Mau yang lain. Saya tidak peduli dengan lain. Yang penting Tuhan yang berbicara dengan aku. Ya. Amin. Next. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Jadi sebelum saya tutup firman Allah di pagi hari ini, milikilah sang kasih itu, milikilah cinta itu. Karena cinta itu, sang Yesus itu, dia tidak pakai logika. Jadi kalau kita mulai berpikir tentang Yesus pakai otak kita, percayalah tidak akan ketemu. Tapi bukalah hatimu. Kita bilang, kalau saya sekarang nanya dengan teman-teman seiman, Tuhan Yesus ada di mana? Coba di mana sih? Contohnya saya tahu ada di sini. Di mana? Di hati. Tuh kalau saya tanya lagi nih, maaf nih saya tanya, benar nggak sih di hati? Mulai dia pikir-pikir, benar nggak ya? Benar nggak ya? Benar Pak di hati. Kok kamu tahu sih kalau di hati? Mulai mikir lagi. Ya saya sering sharing teman-teman gitu. Jangan-jangan kita doang kepo, kita doang kegeeran. Tuhan Yesus ada di hati. Padahal Tuhan Yesus masih di luar. Tuhan Yesus masih mengetuk pintu. Barang siapa membukanya, aku akan masuk dan buka. Masuk, dia akan diam dan makan. Makan bersama kita di dalam. Jangan-jangan Tuhan Yesus masih di luar. Kita hanya yang di dalam. Kita di dalam.
Semua yang kita lakukan ada kita. Aku. Dan karena itulah, karena masih ketiga Yesus. Ya. Sekian, terima kasih. Mari kita bagi berdiri, saya akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allahku yang dahsyat, Engkaulah Allahku yang luar biasa, Engkau yang mengurapikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan, kami ini adalah debu. Kami ini adalah alat yang tiada artinya Tuhan tanpa Engkau. Tapi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami pribadi, lekas pribadi. Biarlah kira Engkau sikapkan Tuhan Yesus lewat hati mereka, Engkau berbicara. Siapakah Engkau itu sesungguhnya, dan bagaimanakah kami menerima Engkau, agar kami Tuhan menerima kelegaan itu. Kami hidup di dalam Engkau, kami menerima janji-janji-Mu Tuhan, janji-janji yang Engkau berikan. Hidup kami adalah hidup di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan lain. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Hari lepas hari Engkau menyertai kami. Bukan hanya pada saat kami ada di gereja ini, bukan hanya pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami ingin mempraktekkan hidup kami hari demi hari bersama Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur, hamba juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Yakub Haris Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan istrinya, Engkau memberkati anaknya, Engkau memberkati mantunya, Engkau memberkati pekerjaannya, ladangnya. Engkau sendiri yang berkarya, bukan dia Tuhan, tapi oleh-Mu. Engkau sendiri yang berkarya pada dia, sehingga memakai dia dengan dahsyat dan luar biasa, yang akan menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Baik, jemaat Tuhan diberkati pagi hari ini. Amin. Saya sungguh diberkati melalui kebenaran firman pagi hari ini. Saya mewakili seluruh staf dan tim Jemaat Cinta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta A. Christian atas firman yang sudah ditabur pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Baik, sebelum kita menyaksikan pengumuman sepekan ke depan dan sebelum persembahan juga, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, izinkan saya ingin sharing sedikit offering message untuk hari ini, yang hari ini akan dikutip melalui Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kemarin saya biasanya satu pasal satu ayat saja, cuman kalau dipotong nanti ada yang kurang isinya Bapak Ibu. Jadi saya taruh aja. Seperti kita tahu, izinkan saya membacakan ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh." Jemaat terkasih dalam Tuhan, hari ini sebelum kita memberi, saya ingin kita merenungkan dari perikop ini. Bagaimana ada banyak orang yang memberi persembahan, dikatakan, lalu datanglah seorang janda miskin yang memberi hanya 2 peser. Tapi Yesus justru bilang, ia memberi yang paling banyak. Kita seringkali dengar kalau bahas ini pasti akan membahas apa, janda ini memberi dari kekurangannya. Tapi kalau kita renungkan lagi, Bapak Ibu Saudara, kita coba dari perspektif lain hari ini. Kalau kita pikirkan lebih dalam, sebenarnya yang ia lepaskan bukan cuma hartanya, tetapi rasa amannya juga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku tidak lagi bergantung pada apa yang aku punya, tapi aku bergantung pada Engkau. Jadi hari ini lagi-lagi saya kembali mengingatkan kita memberi persembahan bukan tentang angkanya, Bapak Ibu Saudara. Karena persembahan yang sejati itu tentang kepercayaan. Mungkin bukan soal besar kecilnya, tapi apakah ada sesuatu yang masih kita tahan dalam kehidupan kita, rasa aman, atau karena itu jadi rasa aman kita sulit melepaskannya. Jadi hari ini kita mau belajar dari janda itu, bukan hanya memberi dari apa yang kita punya, Bapak Ibu Saudara,
tapi belajar untuk mempercayakan bahkan seluruh hidup kita, bukan uang kita saja. Ketika dunia menawarkan kenyamanan lewat uang, lewat harta, dan banyak hal, tapi kita mau hari ini kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena persembahan yang sejati adalah kita lebih memilih Tuhan daripada rasa aman kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat jasmani dan rohani yang masih bisa kami alami sampai hari ini. Kami percaya itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah waktu-waktu ini kami boleh berikan seluruh hidup kami seperti janda itu Tuhan, yang belajar bukan seberapa besar yang kami beri, tapi seberapa kami percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar melepaskan Tuhan, bukan dengan takut, tapi dengan iman kami yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami hari ini, bukan hanya dari tangan kami, tapi dari hati kami yang percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap memberi bersama saya, katakan amin. Tugas silakan. Dan saya terus mengencourage jika ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki saudara, teman, tetangga, boleh diajak untuk terus beribadah, bergabung bersama Cinta di sini, karena akan terus ada ibadah setiap minggunya. Dan minggu depan Bapak Ibu Saudara akan ada ibadah Jumat Agung juga. Dan ini masih belum. Jika Bapak Ibu Saudara mungkin sekarang cashless ya, boleh langsung di scan QR yang tertera untuk memberikan persembahan. Baik, untuk ibadah minggu depan akan ada 2 ibadah Bapak Ibu Saudara, boleh dicatat karena minggu depan sudah pekan Jumat Agung dan Paskah. Jadi akan ada ibadah Jumat Agung di tanggal 3 April yang akan dilayani oleh Bapak Gembala sendiri, Bapak Yakub. Lalu untuk ibadah Paskahnya di hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madya Hergi Kasidi di jam yang sama, tapi ini di hari Minggu. Nanti ibadah Arrow yang Jumat Agung, Arrow Kids dan Arrow Teens, tidak ada Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Jadi anak-anak akan langsung digabung di acaranya adalah acara Paskah di hari Minggunya setelah ibadah umum dengan tema Peace by Peace. Nanti boleh ajak anak cucunya karena mereka nanti akan ada puzzle hunt tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, next. Teens juga akan tetap ada ya di hari Minggu, sama ibadah teens juga tidak ada Jumat Agungnya, langsung digabung di ibadah hari Minggu. Oke, jika Bapak Ibu ada yang ingin dilayani secara khusus, boleh langsung menghubungi nomor sekretariat yang tertera, atau boleh juga cek kanal YouTube atau Instagram kami untuk info yang lebih lanjut. Baik, sekian pengumuman minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Silakan jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Nanti doa berkat oleh Bapak Yakub. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Hati kami sungguh dipenuhi dengan ucapan syukur atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, seperti firman yang sudah ditabur hari ini, ajarkan kami Tuhan untuk boleh terus menghidupi iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu jalan tidak mudah, banyak tantangan, tapi kami percaya biarlah iman kami boleh terus tertuju kepada Tuhan. Biarlah aku dan seisi rumahku terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa memberkati untuk Bapak Christian hari ini yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di tengah-tengah keluarganya. Biar apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu tuntun, dan Tuhan yang selalu memberkati kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan. Tuhan bungkus seluruh kehidupannya, dan kami mau menyerahkan Bapak Christian ke dalam tangan-Mu, biar terus dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat hari ini yang hadir. Tuhan, mungkin dalam hari-hari ini mereka tidak dalam kondisi yang terbaik, mungkin tidak dalam kondisi kesehatan yang terbaik, tidak dalam kondisi ekonomi yang terbaik, tidak dalam kondisi rumah tangga yang terbaik. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya kami menerima berkat-Mu yang baru. Keluar dari tempat ini kami percaya akan ada kesembuhan terjadi. Keluar dari tempat ini kami percaya keluarga-keluarga akan dipulihkan. Keluar dari tempat ini kami percaya akan ada jalan keluar. Oleh karena itu Tuhan,
biar visi Tuhan boleh terus dikerjakan untuk jemaat cinta dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur, dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat melalui hamba. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menegur, meneguhkan, dan menguatkan setiap kami. Sekalipun dunia ini begitu banyak memberikan kami pilihan, namun biarlah kami memilih iman untuk terus menjadi Engkau Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami. Karena Engkau sumber kehidupan kami, sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Karena mari angkat suaramu dengan iman, kita mau berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan memegang hidup kami. Tuhan yang membimbing, memimpin, menuntun hidup kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami. Kami yang mari arahkan hati pikiranmu dan jiwamu kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Mu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba. Diberkatilah bakulmu dan tempakan lenganmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Ulama dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati hidupmu, memberkati pelayananmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh dan menggunakan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut dan terima seluruh berkat itu dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan,